Bapa yang mengasihi kami dan bisa berdoa, Raja di atas segala raja. Ya terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Engkau baik. Engkau baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan, kesehatan, untuk umur yang panjang Kau berikan. Terima kasih Kau yang berfirman bahwa bukan kami yang pilih Engkau, tapi Engkau yang pilih kami Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena hasil pekerjaan kami Kau selamatkan kami, tapi karena kasih karunia-Mu Tuhan Kau selamatkan kami. Tak pernah Kau tinggalkan kami Tuhan, tak pernah Kau lepaskan, Kau biarkan kami, Kau melihat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk Mami di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kau berikan dia umur yang panjang, Kau berikan dia kekuatan, kesehatan untuk melihat karya-karya-Mu digenapi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang terus menghibur hati Mami Tuhan, bahkan kami juga semuanya Tuhan. Berikan kami semua umur yang panjang, kekuatan yang baru, sukacita untuk terus melayani Tuhan seumur hidup kami. Seumur hidup kami mau melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami gak mau dipusingkan oleh apapun juga. Kami gak mau dikhawatirkan, ditakutkan oleh apapun juga. Tapi bahwa kami mau terus memandang kepada Tuhan, melakukan apa yang menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kalau kami mau perjamuan kudus Tuhan, nyatakanlah Tuhan kemuliaan-Mu Tuhan. Sembuhkan kami, pulihkan kami, satukan kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Tidak ada Tuhan perselisihan di antara kami. Tidak ada sakit hati, tidak ada benci, dendam. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus pimpin kami dan kuasai kami. Nyatakanlah Tuhan Yesus kuasa tubuh dan darah-Mu. Kami bukan melakukan begitu saja, tetapi kami mau Tuhan Yesus semuanya kami lakukan karena firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Kau Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan percaya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Kita bersyukur sama Tuhan ya, untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kita, men. Ya, kita masih bisa sama-sama dengan Mami ya, Mi ya. Itu semuanya karena anugerah Tuhan, sukacita yang Tuhan berikan, amin. Ya, karena begini umur kita ini Tuhan yang memberikannya, amin. Ya, kita diberikan Tuhan kekuatan, kesehatan, makanya selagi kita masih sehat, selama kita masih kuat, ya jangan sampai tidak melayani Tuhan. Ya, makanya kita harus terus memacu diri kita untuk tetap setia kepada Tuhan, amin. Setia, cinta kepada Tuhan, karena semuanya itu digerakkan oleh kasih kepada Tuhan.
Karena kita mencintai dan mengasihi Tuhan, makanya kita bisa mengasihi jiwa-jiwa. Karena kita cinta dan mengasihi Tuhan, makanya kita bisa mengampuni ya, menerima satu dengan yang lain. Nah itu kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita. Karena Tuhan yang adalah kasih itu tinggal dalam hidup kita. Tuh, ya. Haleluya, kita bersyukur sama Tuhan. Karena begini, kalau kita mengadakan perjamuan ini, kita harus mengakui tubuh Kristus. Ya, tuh. Nah, Firman Tuhan bilang begini. 1 Korintus 10 ayat 14 sampai dengan 17. 1 Korintus 10 ayat 14 sampai 17. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala, ya. Penyembahan berhala itu bukan hanya gini loh, bukan hanya nyembah patung. Sekarang kan yang lagi tren tuh, ya, si Edis sama si Anu itu berbicara tentang patung loh sekarang, bukan tentang agama ini lagi, Muslim lagi, enggak. Udah berbicara tentang Katolik ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Jangan sampai ada di hati kita itu berhala. Ya. Jangan, apakah itu uang atau apapun namanya, jangan sampai ada. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur? Ini cawan kasih karunia itu, ya. Cawan berkat maksudnya itu. Darah Tuhan Yesus itu. 1 Korintus 10 ayat 14 sampai 17. 1 Korintus 10 ya. 1 Korintus 10 mengunggung siapa ya dia itu ya. Karena itu apa katanya? Saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Nah, perhatikan. Bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Cawan kasih karunia, cawan berkat itu, cawan pengucapan syukur itu. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Makanya kalau kita menerima perjamuan gini loh artinya, kita nggak boleh terpecah-pecah. Orang yang berani menerima perjamuan kudus ini, perhatikan Bu, dia berani untuk mengakui satu dengan yang lain bahwa itu adalah tubuh Kristus, bahwa itu adalah anak Tuhan juga, saudaraku seiman. Aku dengan dia adalah satu. Tuh, itu sebenarnya itu perjamuan itu. Karena begini, karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Jadi kalau ada orang yang tidak mengakui saudara seimannya satu tubuh dengan Kristus dengan kita bersama-sama, orang itu sebenarnya nggak boleh loh melakukan perjamuan kudus. Ya, nah itu. Bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Coba bayangkan, kalau kita bersekutu, kita menyatu dengan darah dan tubuh Kristus. Wow, sangat luar biasa. Itu makanya firman Tuhan bilang, jangan ada penyembahan berhala. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Karena begini, hati kita ini kadang-kadang gampang digoda dengan hal yang kelihatan loh. Gampang udah dengan hal yang kelihatan. Itu makanya kita jangan sampai terlena dengan hal-hal yang kelihatan. Amin Bapak Ibu. Tuh, jangan sampai kita terlena dengan hal yang kelihatan. Karena begini,
Nih. Ya. Karena kita akan nanti mempertanggungjawabkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Tuh. Mempertanggungjawabkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Tuh. Kalau kita berani, ini makanya ya, sekaligus kita nanti mau perjamuan kudus, saya mau mengajarkan begini, bahwa kalau kita menerima perjamuan kudus, ya, tetapi kita tidak mengakui tubuh Kristus, nah itu yang salah. Ya. Itu yang bahaya. Itu. Jangan sampai seperti itu, amin, saudaraku. Amin. Nah, itu. Ya. Nah. Jauhi penyembahan berhala. Kenapa? Karena begini loh. Kalau kita firman Tuhan bilang begini, ya. Nah, ayat 21 Korintus 11 ayat 27. 1 Korintus 11 ayat 27. Ya. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ya kan? Sudah dapat? 1 Korintus 11 ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ya. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu, dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan apa? Ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Tuh, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Nah, itu makanya kadang-kadang ya, banyak orang Kristen ini ya menganggap perjamuan kudus itu gini ya, menganggap itu seperti ritual aja, ya, seperti meminum untuk perlindungan dia saja. Bukan begitu. Memang iya, kalau dia bersih hatinya, itu punya kuasa dan sangat dahsyat dan luar biasa kalau kita mengakui tubuh dan darah Kristus. Oh, dilempar-lempar macam. Iya, jangan Silia. Jangan limpah kuenya ke situ, Silia. Nanti dia gonggong-gonggong terus. Iya. Ya. Nah, kalau kita tidak mengakui, tadi kan firman Tuhan bilang apa? Ya. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Nah, itu. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita baca-bacakan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita harus mengakui tubuh Kristus. Itu makanya, ya. Itu. Bukan hanya begini loh, Bu. Ini kita belajar ya. Jadi perjamuan kudus itu bukan hanya mengakui bahwa Tuhan itu sudah mati untuk kita, bukan hanya seperti itu. Rupanya lebih dalam lagi, ya. Tuhan sudah mati memang, tubuhnya terpecah-pecah, dicambuk penuh dengan luka dan darahnya tercurah untuk kita. Ternyata lebih dalam lagi, itu nggak mau sampai di situ aja. Kita harus mengakui bahwa Yesus juga mati untuk orang lain, untuk saudara seiman kita. Makanya kita harus mengakui mereka di hadapan Tuhan. Kita nggak boleh ada menyimpan benci atau menyimpan
kita menganggap mereka itu lebih apalah gitu. Amin. Menganggap mereka tidak layak atau apa gitu. Hanya kita yang lebih layak atau lebih kita enggak. Kita enggak boleh seperti itu. Amin. Kita harus mengakui tubuh Kristus. Amin. Kita harus menerima mereka seperti Tuhan sudah menerima mereka. Seperti Tuhan sudah menerima kita. Kita pun harus mengakui apa? Tubuh Kristus yang lain. Itu firman Tuhan sudah jelas terjadi. Barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan yang berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu adalah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Ya, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kami yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Itu makanya kalau kita minum nih tubuh dan darah Kristus dengan cara yang benar, dengan pengertian benar, kita diberikan berumur panjang. Karena begitu, karena firman Tuhan bilang, karena jadi barang siapa dengan cara tidak layak maka oleh Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena kalau kita memuji diri kita, menerima tubuh dan darah Yesus, lambang persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Ya, kita tidak kena hukuman. Kalau kita cuma terima kuasa tubuh dan darah Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan bilang, lakukanlah itu sebagai peringatan akan aku. Wow, yang kita lakukan ini sebenarnya sangat berkuasa sekali. Yang kita sedang lakukan ini, perjamuan ini sangat berkuasa sekali. Membebaskan, melepaskan, menguduskan kita. Jadi kita nggak boleh menggabungkan satu dengan yang lain. Karena roti adalah satu, maka kita sekaligus banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu. Sekalipun kita banyak, kita adalah satu tubuh. Amin. Nah, kita masih berapa puluh orang sih di Parigas Penuaian? Ya kan? Belum sampai ribuan kan? Bagaimana kalau nanti sudah ribuan? Banyak kepala, banyak isi hati yang harus dicurahkan, banyak macam orangnya, banyak karakternya yang berbeda-beda, latar belakang hidup, ya kan? Banyak pemikiran yang berbeda-beda, bagaimana itu? Nah, mulailah kita mulai dari yang kecil ini, amin. Kita saling mengasihi satu dengan yang lain, saling mengampuni satu dengan yang lain. Kita ya harus hidup bijaksana, amin. Yes. Siap menerima perjamuan? Ya. Kita bersama Mami loh. Makanya kita melakukan ini bukan hanya karena Mami saja loh, tetapi karena untuk persatuan kita. Karena firman Tuhan apa tadi? Kamu juga walaupun banyak, tetapi kamu adalah satu. Karena tubuh itu adalah satu. Tubuh Tuhan Yesus itu satu. Jadi kalau kita dia tuh kurang mantap, kurang ini, kurang dia apalagi dari suku Batak itu, Ulu Batak ya gitu. Ya. Ulu Jawa deh itu anu minta sih kayak. Beken Ulu Ita. Itu belum mengakui tubuh Kristus. Dari situ aja bisa kelihatan. Apalagi dia membenci, apalagi dia tidak mengampuni, ya kan? Tidak mengampuni, apalagi segala macamnya. Tuhan bilang uji, ya, uji dirimu sendiri, dan baru setelah itu makan roti dan minum cawan itu, ya, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Berarti kalau kita minum dan tubuh, kalau kita minum darah dan tubuh, kalau kita makan tubuh dan minum darah Tuhan Yesus, berarti kita apa? Kita kuat dan sehat dan panjang umur, amin. Kurang sandaran kayaknya Mami itu, ya. Ya.
Haleluya, ya. Jadi kita bersyukur setiap kali kita meminumnya, artinya kita mengingat apa namanya? Kematian Tuhan, penderitaan Tuhan, pengorbanan Tuhan. Ya. Karena begini kita harus mengingat pengorbanan Tuhan itu bukan untuk diri kita saja, untuk yang lain juga. Itu makanya kita harus saling menghargai, saling menghormati. Karena kita adalah apa yang harus kita lakukan? Ya, seperti tadi, termasuk seperti tadi doa keliling kita bersama-sama. Supaya apa? Supaya mereka juga mengalami kuasa tubuh dan darah tuh, karena semuanya, ya, karena Tuhan datang untuk semuanya. Karena Dia mengorbankan dirinya untuk setiap orang, tapi yang percaya kepada Dia. Kita berdoa dong sama Tuhan supaya mereka percaya kepada Tuhan. Itu makanya kita tadi Tuhan senang. Dalam hati saya ya, waktu kita doa keliling itu, anak-anak ini walaupun kita nggak mengerti, maksudnya bukan nggak mengerti, walaupun kita tidak melihat alam roh itu, benar nggak? Pertempuran itu, tetapi Tuhan melihat, iya anak-anakku ini dilakukannya ini untuk menyenangkan hati itu, untuk apa? Untuk jiwa-jiwa datang kepada kita. Lakukan aja dengan tulus hati, amin. Bukan dengan kehebatan kita, amin. Tapi saya merasakan begitu. Ya, waktu kita keluar masuk dari rumah-rumah itu, ada yang berdoa begini, ada yang doa situ, ada yang doa ini, ada yang doa tanah, ada yang melompat gara-gara kelajuan mobilnya. Tapi Tuhan senang, amin. Kita lakukan aja bagian kita dengan sukacita, dengan hati yang bergembira, dan biarkan Tuhan melakukan bagiannya, amin. Dan kita bersyukur sekali lagi ya, kita dipersatukan dengan tubuh dan darah Tuhan. Ya, bukan hanya kita menerima pengampunan, tetapi kita bersatu tubuh dan darah Tuhan. Dan kita bersyukur ya. Shalom Pak Olibinus, Pak Lurah. Baru pulang anak. Ya silakan. Dan kita bersyukur ya, Mami masih Tuhan berikan kekuatan kesehatan, masih bisa mengenal kita. Ya, kita bersyukur sama Tuhan. Amin. Dan berikan kita kesempatan bersama-sama dengan Mami. Amin. Ya. Itu penghargaan yang terbesar yang Tuhan berikan. Kenapa kita bersama-sama dengan Mami? Kenapa nggak sama-sama orang Shalbinus? Ya kan? Ya. Itu memangnya bukan jalan-jalan Tuhan. Kita yang dipercaya Tuhan bersama dengan Mami. Ya, makanya kita bersyukur sama Tuhan, bukan kita nggak bersyukur juga sama Albinus dan yang lain-lain. Kita bersyukur dan kita mengakui bahwa mereka juga adalah tubuh Kristus. Makanya kita nggak boleh saling apa gimana gitu. Jangan. Amin. Sudahlah. Yang lama biarlah berlalu. Amin. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Tapi Pak, kalau diungkit-ungkit panas juga hatiku nih Pak. Ya biarin aja lah. Amin. Ya, kita bersyukur sama Tuhan. Ya Mi ya. Kami sangat bangga dan bersyukur sama Tuhan. Kita bisa bersama-sama Mi. Ya. Karena kita mau melayani Tuhan terus sampai usia tua kayak Mami. Coba Mami itu 82 loh, ya. Tuh. Tapi kita masih bisa bersama-sama dan kita mau bersama-sama perjamuan kudus. Ya. Bukan hanya untuk Mami tapi untuk kita semua. Nah, itu makanya firman Tuhan bilang, uji dirimu. Kalau kamu mau perjamuan ini gini loh. Perjamuan kudus ini ya, diperintahkan Tuhan loh. Lakukan itu menjadi peringatan akan aku. Karena begini, berarti kenapa sih Tuhan suruh? Kenapa gini ya? Kenapa Tuhan tidak suruh peringatkan tentang kelahirannya? Tuhan nggak ada firman kan itu? Lakukanlah hari kelahiranku ini, bahwa aku sudah datang ke muka bumi menjadi manusia, enggak kan? Tuhan nggak pernah, enggak. Coba tunjukkan ayatnya. Apakah ada ayatnya? Adakah? Selama saya baca ayatnya nggak ada tuh Tuhan suruh peringatkan tentang kelahirannya. Cuma manusia bersuka cita, ya nggak apa-apa lah.
Mereka bersukacita gembira, juru selamat sudah datang. Itu makanya manusia yang memperingatkan itu. Tetapi perintah Tuhan, lakukan itu menjadi peringatan akan aku. Apa itu? Perjamuan kudus, tubuh dan darah Tuhan. Masuk mati, masuk. Ya. Lakukan itu menjadi peringatan akan aku. Itu makanya kita dipersatukan Tuhan. Amin. Karena Kristus sudah mempersatukan kita. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Jangan sampai kita berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Amin. Kita bersyukur dan kita bangga. Kita hidup menjadi pelaku firman. Ini perintah Tuhan loh. Perjamuan kudus itu perintah Tuhan, bukan begitu-begitu saja. Kita mengingat betapa Tuhan itu mengasihi kita, sayang sama kita, dan mengasihi juga orang lain. Tuhan mau setiap orang itu diselamatkan, supaya mereka juga mengalami kuasa tubuh dan darah Tuhan. Tapi ingat, lebih dari itu bahwa Tuhan dalam menebus kita, kita juga harus mengasihi yang lain, mengasihi saudara kita seiman yang lain, mengakui bahwa mereka itu juga adalah tubuh Tuhan. Kita adalah satu. Amin. Siap menerima perjamuan? Amin. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang kudus. Terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapilah Tuhan roti dan anggur ini Tuhan Yesus sebagai tubuh dan darah-Mu Tuhan, sebagai lambang tubuh dan darah-Mu. Dan kami mau menerima kuasa itu Tuhan, kuasa tubuh dan darah-Mu Tuhan, sebab Engkau yang mengatakan lakukan ini menjadi peringatan akan Engkau. Kami mengakui bahwa Engkau sudah disalib karena kami Tuhan, Engkau sudah menderita karena kami, Engkau bangkit memberikan kami kehidupan yang baru. Urapilah ini Tuhan Yesus, urapilah Tuhan roti dan anggur ini Tuhan, lambang persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Yesus. Kami terima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Haleluya. Lebih dari hidup. Mari kita mengikuti lebih dari bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu, haleluya, lebih dari hidup. Kemurahan-Mu Tuhan Yesus, lebih dari bawa lidahku memuji Engkau, memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bapa, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami mau melakukan perintah-Mu dan memperingati akan Engkau.
pengorbananmu, kasih sayangmu dalam hidup kami. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita angkat tinggi roti itu di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan, kami mengakui tubuhmu Tuhan Yesus. Dan bila roti ini menjadi lambang persekutuan kami dengan tubuhmu yang sudah terpecah-pecah, yang sudah terkoyak-koyak karena kami Tuhan, untuk menyembuhkan kami. Engkau tanggung segala penderitaan kami di tubuhmu Tuhan di kayu salib. Kami percaya Engkau sembuhkan kami. Kami percaya. Dalam nama Yesus kami terima tubuh Tuhan. Mari kita makan roti ini. Dalam nama Yesus. Mari kita angkat tinggi-tinggi anggur itu. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru. Perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Tuhan, terima kasih untuk darah-Mu yang sudah tercurah sebagai materai perjanjian baru antara Engkau dan kami. Sebab kami percaya darah-Mu sudah tercurah untuk kami. Nyawa-Mu, darah-Mu Kau berikan untuk kami, supaya kami hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan. Engkau memerdekakan kami Tuhan Yesus dari belenggu dosa, dari perbudakan dosa. Engkau membebaskan kami dalam nama Yesus. Darah Yesus menguduskan kami, memberikan kami kemenangan, kemerdekaan, kelegaan. Dalam nama Yesus kami terima darah Yesus. Anggur ini sebagai darah Yesus. Dalam nama Yesus kami minum darah Tuhan Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita naikkan syukur sama Tuhan. Mari kita naikkan syukur sama Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. 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 Glory, glory. Glory, haleluya. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih untuk karya penebusan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Engkau sembuhkan kami, Engkau pulihkan jiwa kami, Engkau sembuhkan batin kami Tuhan. Oh ya Rabbah, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita angkat tangan kita mau berdoa untuk mami. Tuhan, kami mengangkat tangan kami Tuhan, berkati mami. Oh, Rabakasya, berkati mami kami Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan, umur panjang. Dalam nama Yesus, berkati jantung mami Tuhan, paru-parunya, ginjalnya Tuhan, kakinya, tulang-tulangnya. Dalam nama Yesus, biarlah kesembuhan yang sempurna Tuhan berikan bagi mami. Tolong dia itu berjalan dengan baik Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan berikan mami kekuatan, semangat hidup yang tinggi Tuhan.
Kami rindu Tuhan bersama-sama Mami Tuhan melihat wayang yang besar. Kami rindu bersama Mami Tuhan menuai jiwa-jiwa bagi pemuda Tuhan. Berikanlah waktu itu Tuhan, berikanlah kesempatan itu Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus. Sebab Engkau yang sudah mempersatukan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Diberkati Mami Tuhan, diberkati dia. Segala kuasa-kuasa yang coba menekan jiwanya, hatinya, apapun itu yang coba-coba mengganggu sukacita dan kesejahteraan, semuanya itu dalam nama Yesus. Segala bentuk ketakutan, segala bentuk panah api roh jahat, kuasa-kuasa apapun kutuk yang coba mengganggu Mami, kami sepakat, kami tolak, patah hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, darah Yesus membungkus Mami kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mami berdoa untuk kami, Mami doa untuk kami Mami. Kami bangga memeja kami lah yang selalu memastikan kami, pedulikan kami saya semua pertolongan daripada Tuhan pada waktunya. Makasih Tuhan yang sadar kekuatan memberikan buat kami kesembuhan Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Pakai kami menjadi alat. Amin. Dia lebih hebat lagi dalam Amin. membawa jiwa-jiwa yang Benar. Tuhan, terima kasih Tuhan menyerah hidup kami semuanya ke dalam tangan Tuhan. Jika panggil kami, teguhkan kami menjadi alat Tuhan. Beri kekuatan dan kemampuan buat kami Tuhan. Urapi kami Tuhan. Beri hikmah dan wahyu bagi kami. Doa berdoa nama lipat segala kebanggaan bagi kami dalam nama Yesus. Kami menyerah semuanya kembali ke dalam tangan Tuhan. Engkaulah Allah kami yang selalu mempastikan kami, pedulikan kami, dan tolong kami satu maha pertolongan daripada Tuhan kepada kami. Engkau panggil kami jemaah, Engkau rapi kami juga Tuhan. Dalam nama Tuhan, dan ini saya mau mengganggu kehidupan kami. Apapun bentuk berada, apapun semuanya kami bersatu hati. Mengajarkan orang proaktif sekali kebijakan keluar. Dalam nama Yesus. Keluarga kamu diberkati, pekerjaan kamu diberkati. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, kami percaya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati Ami. Mas, Tuhan berkati Mas. Haleluya. Ibu Robi tutup dalam doa Bu. Di dalam nama Yesus. Ya. Kasih Bapa dalam nama Yesus ya pujian karena Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kami mengucap surat percaya sama-sama. Amin. Haleluya. Tuhan berkati, haleluya. Ayo kita